Oke, halo kawan-kawan semua, bertemu lagi dengan kami KNPI Indonesia Movement Ganjar Mahfud. Kali ini kita dalam konten bongkar isu. Kira-kira abang-abang, hari ini kita bongkar isu apa nih? Mahfud MD mundur. Mahfud mundur. Mahfud mundur, ya. Ini lagi rame nih di X, di berbagai platform media sosial. Betul bang, cetak online, televisi online. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kawan-kawan saya yang berada di sini. Pertama, salam kenal sama Bang Ali Akbar. Ya, Bang Ali Akbar, itu Bang Sued Arifin. Ya. Dan terakhir kolega saya, Saudara Azam Sangaji. Siap. Nah, ini tentang Mahfud MD akan bermula Bang, teman-teman, di acara Tabrak Klop Kota Semarang tanggal 23 Januari. Iya. Di situ dikonfirmasi bahwa apakah Prof. Mahfud MD akan mundur. Nah, Prof. Mahfud menyampaikan dia akan mundur dengan waktu yang tepat dan secara baik-baik. Buat abang-abang, gimana nih tentang isu hari ini yang kita ngomongkan? Silakan mungkin dari Bang Ali Akbar. Jadi untuk isu yang Prof. Mahfud akan mundur itu, menurut saya adalah suatu keputusan yang tepat buat Prof. Mahfud. Agar Prof. Mahfud sebagai, kalau bisa kita bicara, dia sebagai guru bangsa, mengajarkan pada kita pihak para muda untuk bisa melihat, untuk bisa mencontoh. Yang namanya guru kita contohkan, bahwa dia adalah seorang guru bangsa yang mencerminkan kepribadian seorang bangsawan, seorang guru bangsa yang benar-benar tahu demokrasi, dan bahwa dia akan mundur dari jabatannya agar jabatannya ini tidak disalahgunakan. Seperti kita tahu di awal-awal kita melihat banyak sekali alat-alat negara yang dipakai untuk kampanye capres atau cawapres. Disinilah kita lihat, di mana kita tahu ada suatu pemimpin yang bisa memimpin untuk Indonesia menjadi lebih baik adalah orang-orang yang tidak menggunakan fasilitas negara. Karena itu akan suatu pembelajaran bagi kita para pemuda untuk kita bisa menjadi Indonesia yang lebih baik ke depannya, lebih unggul, dan kita jangan sampai salah pilih. Gitu. Siap, betul Bang. Ya betul Bang. Nah, memang ini suatu hal yang menjadi pandangan kita semua ya Bang. Bagaimana seorang pemimpin bangsa, seorang negarawan berkaitan dengan kekuasaan, dengan dinamika politik. Nah, kalau dari Bang Syed, gimana Bang Syed tanggapannya? Kalau saya sih lihatnya begini ya, Presiden Jokowi ini masih berkuasa sampai bulan Oktober. Iya. Kemudian kita juga melihat bahwa selama ini, selama kampanye terbuka yang terjadi di pemilu tahun 2024 ini, banyak sekali menteri-menteri yang terlibat, yang dimobilisasi untuk terlibat dalam kampanye, khususnya yang nampak ini adalah arahnya ke 02. Iya. Alat negara ya Pak? Alat negara. Iya. Maksudnya kenapa muncul isu Pak Mahfud kemudian dikonfirmasi oleh kawan-kawan mahasiswa dalam acara itu? Ya tentu untuk mengkonfirmasi ulang apakah benar isu yang tersebar di publik ini, dan kenapa baru sekarang ternyata Pak Mahfud memberikan klarifikasi bahwa sudah lama sebenarnya dia ingin mundur sebagai seorang Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM. Tetapi dia melihat bahwa kok menteri-menteri yang lain yang menjadi calon ini kok tidak mundur gitu. Di sini kita tahu ada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, kemudian dan juga Pak Muhaimin juga ya sebagai cawapresnya Amin, itu dia masih menjadi wakil pimpinan di DPR RI. Tentu ini menjadi problem tersendiri karena sulit menghindarkan antara jabatan politik, jabatan di pemerintahan itu konflik interestnya itu sangat besar. Itu yang yang saya rasa ini wajar. Misalnya hari ini Pak Mahfud selaku calon presiden, calon wakil presiden ya,
calon wakil presiden dari Pak Ganjar ini, dia memang harus mundur. Dia harus memberikan teladan kepada masyarakat Indonesia, kepada kita sebagai calon pemilih hari ini, masyarakat Indonesia, bahwa mundurnya seorang Mahfud MD akan menjadi pelajaran bagi menteri-menteri yang lainnya, Pejabat-pejabat publik. pejabat-pejabat publiknya, karena nggak bisa dihindari konflik interest ini. Apalagi kita tahu bahwa ada anaknya presiden yang maju sebagai calon wakil presiden, yaitu Pak Gibran Raka Buming Raka, menjadi cawapresnya 02. Ini semakin tidak terhindarkan konflik interest ini. Iya, makin bias. Iya, Iya. makin kita tahu bahwa ada keterlibatan keberpihakan pejabat negara, karena kekuasaan ini kan masih panjang sampai dengan Oktober. Betul. Pak Jokowi ini tentu instrumen di bawahnya, instrumen kekuasaan di sini ada TNI, Polri, kemudian ASN, yang harusnya dituntut untuk netral, kemudian bersikap, mereka memiliki sikap negarawan, Fair dan adil. ya. Karena kita harus pisahkan ini antara kepentingan politik dengan kepentingan bangsa. Karena demokrasi ini bukan untuk 5 tahun ini, tetapi kita menganut demokrasi yang kita tentu kita perjuangkan dengan reformasi 98 ini adalah bukan untuk 5 tahun ini aja, tetapi ini mungkin ratusan tahun ke depan atau ribuan tahun ke depan kita sudah nyaman. Tentu kita membutuhkan perbaikan-perbaikan. Kita tahu bahwa ada kelemahan-kelemahan dari demokrasi yang kita anut ini, tapi ini kan baru berjalan 2 kali kepemimpinan, maksudnya dari Pak SBY 10 tahun, kemudian Pak Jokowi 10 tahun. Masa baru berjalan 20 tahun dibandingkan dengan negara-negara yang lain sudah berkembang demokrasinya, ya kan gitu kan. Malah kita sudah mengalami berbagai banyak cobaan. Ini aja sih, mungkin nanti bisa kita gali lagi. Iya, kita diskusikan bersama. Iya, tetapi bahwa konflik interest ini tidak bisa dihindarkan, maka harus ada sikap yang negarawan. Sikap negarawan Pak Mahfud harus mundur. Ini mungkin kita sudah berapa hari lagi nih, Bung Ajam, untuk waktu pemilihan pencoblosan ini? 14 hari lagi, 19 hari. 19 hari. 19 ya? Ya. 14 Februari ya? 14 Februari. Hari Valentine. Kita mencoblos. Ya, kita ingin pemilu ini berjalan damai, berjalan jujur dan adil, demokrasi kita terus berlanjut. Kemudian tanpa ada intrik-intrik, kemudian tanpa ada keterlibatan atau keberpihakan dari instrumen kekuasaan. Ya, itulah fungsi kita kawan-kawan di sini untuk menegaskan dan mengawal agenda ini, termasuk juga apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud secara elit politik, secara negarawan. Nah, sekarang kita pindah kepada Bung Azam Sangaji. Ya, kira-kira gimana pendapatnya Bung Azam? Ya, jadi saya ini melihat dari sisi hukumnya. Ya, Kita melihat dari sisi hukum. Persoalannya negara kita ini adalah negara hukum yang pada dasarnya di hukum ini dinilai atas sebagai panglima negara kita. Oke, hari ini kita berbicara tentang isu mundurnya Pak Mahfud untuk mundur dari jabatan menteri, jabatan publik. Oke. Dalam hal ini, pertama kita harus melihat aturan kita ini, aturan negara kita ini. Saya melihat dari awal konstitusi kita itu adalah, pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah TAP MPR. Yang di sini yang saya sorot adalah TAP MPR 2021. Dia berbicara tentang etika kehidupan berbangsa. Nah, etika kehidupan di situ ada 7 etika yang diatur dalam situ. Yang saya sorot di sini adalah etika politik pemerintahan, yang dimana ketika seorang pejabat ingin memisahkan diri, tapi ingin terlibat dalam dunia politik, kontestasi harus mundur. Karena ini persoalan jangan sampai dengan jabatan publiknya dia memanfaatkan fasilitas pemerintah atau fasilitas negara demi kepentingan politik pribadinya. Betul. Nah, itu yang pertama. Nah, akhirnya dengan keputusan
Pak Jokowi atau presiden selaku kepala pemerintah, saya pikir jangan sampai dugaan saya menganulir persoalan tap MPR kita ini. Nah, akhirnya untuk memperkuat peraturan pemerintah diperkuat dengan keputusan PKPU dengan undang-undang baru itu atau nomor 7 tahun 2017. Nah, untuk memperkuat hal itu, saya pikir sedikit menabrak lah, bukan saya pikir tapi dugaan saya sedikit menabrak. Berarti sepakat Prof Mahfud tabrak. Iya, sepakat. Nah, prosesnya dari persoalan ini, saya pikir Pak Mahfud dalam hal ini isu yang mencuat bahwa beliau akan mundur dengan waktu yang harus tepat. Beliau berpikir bahwa jangan saya berburu-buru sebagai negarawan, saya harus melihat skala negara ini karena negara ini adalah negara besar, ya kan, akhirnya dengan harus waktu yang tepat. Saya pikir dengan Pak Mahfud ini, dengan hukum yang ada, pertimbangan yang ada, supaya publik melihat bahwa Pak Mahfud itu beliau tidak memakai fasilitas negara atau fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi politik. Iya, betul. Nah, mungkin seperti itu. Iya, betul. Karena ini juga yang didiskusikan oleh antara jauh-jauh hari ya Bang, Prof Mahfud dengan Pak Gani selaku calon presiden. Nah, ini keinginan mundurnya Prof Mahfud sudah sedari lama. Hanya saja ditahan dulu karena ada indikasi dari Prof Mahfud bahwa pemilu ke depan ini akan disinyalir mengalami kecurangan atau abuse of power, penyalahgunaan wewenang dari pemerintah yang menjabat. Karena kita bisa lihat fakta politiknya. Bagaimanapun kita bisa bahwa Gibran ini adalah anak dari presiden. Seorang bapak punya kecenderungan besar untuk mendukung anaknya, untuk membuat anaknya sukses. Apalagi dalam konstelasi politik yang sering kita diskusikan tentang dinasti politik yang terjadi. Yang kedua, Prof Mahfud ingin memberikan teladan kepada menteri-menteri, kepada pejabat-pejabat publik lainnya. Karena kan kita tahu beberapa hari ini ya Bang, kabar-kabar bahwa ada pejabat publik yang menjemput salah satu kandidat, PJ Bupati, menjemput salah satu kandidat presiden, bukan kepentingan negara, bukan kepentingan pemerintahan, tapi kepentingan politik. Nah, ini yang dicontoh oleh Prof Mahfud. Semisal kegiatan tabrak Prof Mahfud, itu nggak pernah, dan Prof Mahfud mewanti-wanti, jangan pernah jemput saya. Artinya pejabat-pejabat publik daerah yang boleh mengawasi, yang melekat sama saya, sebagai artinya yang melekat ini keamanan. Nah, itu ditegaskan Prof Mahfud. Dan kemudian kalau beberapa saya nonton podcast dari Prof Mahfud ya Bang, bahwa dia menyampaikan untuk urusan negara diskusinya di kantor Menko Polhukam dan di rumah jabatan, dan diskusi untuk politik dia diskusikan di TPN. Tapi sayangnya kita lihat hari-hari ini, misal mungkin abang-abang, mungkin pendapat abang-abang gimana sih? Ibu Iriana misalnya mengangkat 2 jari misalnya 3. Nah, itu menurut abang-abang gimana tuh? Dia berada di mobil dinas presiden. Sebenarnya kalau dilihat dari etikanya, sebenarnya tidak bisa seperti itu. Karena pertama, Ibu Iriana ini selaku ibu negara dalam hal ini, ya kita paham lah bahwa. Yang kedua, Ibu Iriana ini beliau memakai fasilitas negara. Ya kan, ada fasilitas negara dalam hal mobil dinas. Kita nggak tahu maksud Ibu Iriana apa angka 2. Kalau menurut kita kan 2 ini berarti 02. Artinya kita menduga itu ada dorongan politik. Iya, itu ada, dan itu tidak bisa dipungkiri. Soalnya ini kan hari ini adalah bulan pesta demokrasi seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Dan hal seperti itu jangan. Dan itu ya kita paham lah kesungguhan ini siapa, Pak Prabowo dan anaknya Pak Jokowi dalam hal ini sebagai Pak Presiden. Kalau Bang Syed gimana Bang Syed melihat fakta ini? Kalau saya sih ini ya, bahwa pemilu ini sudah didesain 2 putaran. Kenapa saya bilang itu? Bahwa hari ini ada wacana harus dipaksakan 1 putaran kampanye secara masif, ya itulah salah satunya yang melibatkan instrumen kekuasaan di dalamnya, karena ada nafsu ingin menang 1 putaran. Padahal kita tahu bahwa postur anggaran pemilu tahun 2024 itu 28 triliun itu udah didesain dalam 2 putaran, karena ini faktanya ada 3, bahwa
banyak sekali isu opini yang dikembangkan yang mengarahkan bahwa menang satu putaran. Ini yang dikampanyekan oleh 02. Iya, betul. Tetapi kita juga harus melihat, oke lah, nggak apa-apa, Anda bisa menang, tetapi jangan menggunakan instrumen kekuasaan. Iya. Ya, konflik of interest ini harus dihindari, bahwa seorang menteri yang hari ini dilihat oleh masyarakat banyak dalam momen pemilu tahun 2024 ini kok secara nyata-nyatanya gitu memihak, kemudian tanpa malu-malu. Bahkan presiden di bandara sendiri menyampaikan, apa salahnya saya berpihak gitu. Etikanya di mana gitu. Nah, betul itu Bang. Saya tuh sedikit masuk ya Bang. Iya. Jadi kan seharusnya Pak Jokowi berada pada posisi yang negarawan. Dengan meskipun apa yang terjadi di lingkarannya, bahwa anaknya saat ini nyalon, ya tapi kita harus lihat kepentingan bangsa lebih besar daripada kepentingan pribadi atau keluarga. Ya itu ingin saya tambahkan gini. Saya ingin tambahkan, kita bandingkan di era kepemimpinan Pak SBY selama 10 tahun, ya kan? Beliau ini seorang presiden yang terpilih secara demokratis pertama kali ya, tahun 2004 ya. Iya, 2004. Pemilihan langsung. Kemudian 2009 dia terpilih lagi, dan itu terus-menerus terjadi 2 putaran. Kemudian tahun 2014 majulah ini Pak Jokowi dengan face Pak Prabowo. Pak Jokowi dengan waktu itu kalau nggak salah dengan Pak JK ya, kemudian Pak Prabowo sendiri maju dengan Pak Hatta. Kita tahu bahwa Pak SBY itu besanan sama Pak Hatta. Artinya saya ingin membandingkan ini posisinya sekarang ini Pak Jokowi punya anak namanya Gibran. Gibran Raka Buming Raka yang maju sebagai calon 02. Tetapi berarti dulu Pak, Abang melihatnya relasi kuasa dan relasi keluarga iya, Bang ya. Maksud saya ini kan hampir mirip nih. Kan mungkin Gibran anaknya, Pak SBY punya besan namanya Pak Hatta, tetapi padahal kita tahu kalau misalnya mau keberpihakan Pak SBY ya, maksudnya dia punya sejarah perang dingin dengan PDIP yang mengusung Jokowi. Harusnya kan kalau Pak SBY berpihak, dia jelas-jelas yang selama ini tentu mendukung Pak Hatta dong. Karena itu maksudnya. Karena dia bersama. Sementara sekarang itu nyata sekali itu loh, bahwa bagaimana fibesnya presiden, kemudian ibu negara memperlihatkan keberpihakan. Ini kan menjadi tidak sehat. Ingin menjadi catatan kita bahwa indeks demokrasi kita itu turun di zaman Pak Jokowi, bahwa kita ingin ingatkan Pak Jokowi itu terpilih loh dengan proses demokrasi, kedaulatan rakyat. Iya, proses demokrasi itu. Kemudian masa demokrasi yang sudah berjalan ini mau secara pelan-pelan kita runtuhkan lagi? Maka ya kita apresiasi nih. Kalau perlu segeralah Pak Mahfud ini untuk mengambil sikap mengundurkan diri. Tapi alasan Pak Mahfud baru mundur sekarang karena melihat juga bahwa ternyata menteri-menteri lain kok belum mundur juga. Artinya Prof Mahfud sekarang Pak, di TPN sudah memastikan melalui Andi Wijayanto bahwa Prof Mahfud dipastikan akan mundur. Waktunya ditunggu dengan dengan koordinasi secara terbaik dengan Presiden Jokowi yang mengangkat beliau secara terhormat. Bang Ali, ini ada lagi satu kasus yang mungkin mengkhawatirkan kita, bahwa beberapa waktu lalu dan Twitter yang sekarang menjadi aplikasi X dari suatu lembaga pemerintah Kemenhan itu buat hashtag, buat postingan, buat hashtag Prabowo Gibran 2024. Ini kan lembaga negara nih, yang seharusnya tidak boleh menjadi alat kampanye. Menurut Bang Ali Akbar ini seperti apa ini Bang? Justru itu, saya melihat ini adalah suatu konspirasi yang dianggap hilaf. Karena sebenarnya yang saya pernah baca. Hilaf apa sengaja Pak? Itu dia. Mereka menganggap ini hilaf, maaf loh hilaf, ya kan? Ini dia loh. Ini yang dipakai. Kalau kita bicara hilaf, berarti secara ketidaksengajaan karena untuk membersihkan nama dari si kementerian ini, gitu loh. Sekarang permasalahannya kita tidak bisa bilang hilaf kalau emang itu sudah jelas-jelas.
tidak mungkin itu copy paste. Iya. Ya kan? Iya. Berarti emang di situ ada unsur kesengajaan. Kalau terjadi unsur kesengajaan, berarti kita harus adanya suatu tindakan hukum. Iya. Nah, disinilah peran serta. Saya sepakat itu, Pak. Saya sepakat. Nah, disinilah itu peran serta dari PKPU sebagai panitia pemilu harus benar-benar kita tajamkan, kita dorong, kita desak. Siapapun yang melanggar, seperti melanggar MPR, ya kan? Itu ada etikanya. Iya, iya. PKPU menggunakan alat negara sudah ada peraturan semua. Nah. Ini yang kurang tajam. Iya, iya. Gitu. Aktornya ya, Bang. Aktornya kita bisa tahu ini tidak berani kelihatan orang dari KPU sendiri Iya. atau dari Bawaslu sendiri. Iya, iya. Kita semua ini dipantau oleh Bawaslu. Sekarang di mana peranan Bawaslu sampai saat ini? Iya. Dengan adanya hashtag itu, dengan adanya yang Jokowi mengungkapkan ada ya kan, keberpihakan dia. Dan ada lagi beberapa lagi mungkin teman-teman lihat bansos berupa beras itu ada stiker 02, Bang. Itu dia. Mana peran serta Bawaslu di sini? Kalau ingin mendirikan suatu demokrasi yang baik untuk ke depan Indonesia yang baik, pemuda-pemuda yang cerdas, yang ingin Indonesia maju, ayo kita bergerak. Desak Bawaslu untuk segera mentegakkan PKPU, mentegakkan TPRS. Kalau TPRS mungkin dengan hukum ya. Iya, dia normal ya. Normal, oke lah. Tapi kalau dengan PKPU sudah jelas. Apabila yang melanggar PKPU akan diproses oleh Bawaslu. Nah, nanti kalau Bawaslu yang proses akan DKPP. Itu udah jelas itu semua itu. Iya, iya. Cuma semua yang ini penyelenggara pemilu sudah nggak punya gigi. Iya, iya. Nah, saya bilang Prof Mahfud itu benar tadi kata Abang. Dia itu akan berpikir, kalau saya mundur, dia tidak punya gigi, tidak bisa untuk mengendalikan, mengawal pemilu ini. Benar. Iya, betul. Gitu. Sedangkan beberapa paslon, kita jelas kita lihat, dia sangat berambisi sekali dengan berbagai cara gitu. Ini mesti ada yang memonitor, gitu loh. Soalnya saya lihat penyelenggara pemilu sekarang belum memonitor masalah itu. Hingga sudah hampir 19 hari lagi kita pemilu kan. Gitu loh. Itu menurut saya. Saya pikir tagar presiden itu tagar Kemenhan Prabowo Gibran 2024 itu puncak dari konflik interest tadi yang tidak bisa dihindari. Kemudian pernyataan Pak Jokowi ya kan, ya ini presiden loh yang ngomong, kan tidak perlu diungkapkan juga, orang semua udah tahu bahwa Gibran itu anaknya, iya kan. Ya, ini kan semakin memperburuk situasi. Maka ya kita sangat tunggulah sangat bahkan kita mendesak ini agar semua menteri yang terlibat dalam kandidasi pemilu 2024 ini untuk mundur semua. Masuk Gibran, bukan menteri aja. Dia pejabat publik. Sebagai pejabat publik. Ya, bukan menteri aja, dia bukan hanya menteri, tapi semua kandidat. Saya ingin mengatakan semua kandidat, atau minimal dia mengajukan cuti. Ya kalau cuti sih dia bisa masuk kerja lagi, tapi etikanya gimana itu? Karena kita tahu instrumen, mungkin Gibran skupnya kecil ya di wilayah wali kota, tetapi instrumen kekuasaan presiden dalam hal ini kan ini luar biasa. Iya kan? Tapi saya Bang nggak percaya Bang Gibran itu akan mundur. Langsung saja aturan konstitusi ditabrak sama dia. Ini dia tadi Iya. bilang. Jadi gini, beliau bisa mundur asalkan kita sebagai anak muda yang dimana yang bisa ditemukan bahwa pemuda itu ada agen of control, ya kan, agen perubahan, agen kontrol itu, ya kita harus mendorong persoalan-persoalan itu. Pertama itu penegakan hukum. Iya betul, sepakat secara objektifnya. Tapi kita hari ini yang menjadi aktornya Gibran nih. Ya kan ini sudah tidak berbicara etika lagi. Kalau misalnya memperhatikan etika berbangsa dan bernegara, semuanya dari awal sudah menyatakan mengundurkan diri kan? Seharusnya. Tapi kan ya jangankan berbicara etika, sampai MK aja dilanggar gitu kan? Itu makanya itu dia. Makanya kita sebagai anak muda kita bisa melihat mana pemimpin yang baik untuk membawa ke Indonesia yang lebih baik. Gitu. Sebenarnya kalau berbicara tentang pemimpin yang baik, kalau menurut saya bahwa di antara tiga paslon ini, tiga capres ini,
hanya cuma satu orang yang menggaungkan bahwa beliau akan mundur, Iya. yaitu Pak Cawapres Mahfud MD. Ya yang saat ini menjabat publik, yang saat ini jadi pejabat publik. Iya, iya. Nah, dan ini cerminan ke rakyat atau ke calon-calon yang lain. Dan ke depan siapapun yang mencalonkan diri, mau maju ke di tingkat mana atau seperti mana. Tapi pertama itu yaitu ketika berada di posisi-posisi tertentu ya harus mengundurkan diri. Jangan sampai stigma yang terbangun itu bahwasanya ketika tidak mengundurkan diri maka fasilitas negara akan dimainkan di situ. Permasalahannya apabila hanya dari diri sendiri mengundurkan diri itu tidak bisa, bukan sulit sekali. Tapi apabila ada Nah, ini kan peraturan, berbicara etika. iya etika. Saya merasa Bang bahwa moral itu lebih tinggi daripada hukum yang tertulis. Nah, cuman apabila adanya hukum tertulis, makanya adanya di situ ada sanksi, gitu loh. Ya itu Makanya di sini tidak ada sanksi, hukum tertulisnya dirubah sehingga sanksi hilang. kan juga kan aturan mainnya di situ kan disebut bahwa siapapun ingin mengundurkan diri harus persetujuan dari Pak Presiden. Iya. Iya. Dan itu mengikat, ya mengikat. Iya, betul. Dan saya juga melihatnya ini Bang bahwa agaknya kurang percaya dengan lembaga saat ini yang menjadi penyelenggara pemilu. Oke. Iya. Karena kan kita lihat banyak hal yang Krusial. Ya offside lah, krusial. Makanya jawaban yang paling tepat adalah tanggal 14 Februari. Kita percayakan suara kita kepada Ganjar Mahfud 03. Cuma ini jawabannya kok. Setelah itu lembaga negara dirubah secara tata kelola, ditata semua. Itu jawaban yang paling tepat bagi saya, Bang. Kira-kira bagaimana? Iya, lagi-lagi semua alasannya diserahkan kepada rakyat. Saya ingin menyampaikan gini bahwa gagal 3 periode, kemudian memaksakan untuk anaknya menjadi cawapres. Iya, betul. Ini jangan sampai kalau kita sebut ini Pak Jokowi ini yang terpilih secara demokratis, yang terpilih secara baik-baik ya, dan tadinya muncul menjadi fenomena di kalangan masyarakat bawah, arus bawah gitu kan, bahwa Pak Jokowi ini seorang pemimpin yang merakyat gitu kan. Ini kita udah menjunjung tinggi demokrasi, kemudian terpilih secara demokratis untuk periode setelah Pak SBY ya, yang kedua ini kalau kita hitung ini. Nah, jangan sampai terjebak kalau saya mengutip itu ada seorang tokoh revolusioner asal Amerika Latin, Amerika Selatan ini. Saya boleh tebak, Pak? Siapa? Che Guevara. Bukan. Apa? Fidel Castro. Bukan. Oke, silakan. Silakan. Apa, Pak? Bolivar. Oh, siap. Ya kan? Oke. Jangan sampai terjebak pada labirin yang dia bangun sendiri. Maksudnya banyak pemimpin-pemimpin besar yang diceritakan bahwa dia terjebak pada kebijakan yang dia buat sendiri. Ini kan menjadi problematika sendiri bagi seorang presiden. Kemudian dia memaksakan anaknya untuk maju lagi jadi cawapres dengan berbagai drama ya, dengan berbagai kontroversi. Tetapi bagaimana misalnya kalau masyarakat marah di 14 Februari? Nah ini menjadi problem tersendiri. Tidak bisa. Kalau kita sudah menganut paham demokrasi, kita harus tahu dong bahwa batasan kita 10 tahun itu cukup. Iya kan? Iya. 10 tahun cukup. Dan setelah itu ya regenerasi demokrasi ini akan terus berlanjut. Bahwa siapapun boleh mencalonkan diri dan ini akan berjalan terus ribuan tahun ke depan. Soalnya orang kalau sudah ada di bangku kekuasaan lupa bangun. Iya. Iya, Mari dibahas. Lupa. Kita sudah sepakat dengan ini. Tidak boleh lagi, kita ini udah berulang kali mengganti sistem, kemudian hari ini kita sepakat dengan sistem demokrasi dan kita nyaman. Ini adalah perang yang tidak berdarah. Iya. Betul. Iya, kita sudah mengalami peristiwa politik yang panjang di Indonesia ini. Meskipun kita belum nyampe 100 tahun ya, tetapi jangan dirusaki lah demokrasi kita ini. Iya, betul. Ya, berhubung diskusi kita ini kan Bang
ada durasi waktu supaya teman-teman nonton juga waktunya. Waktu kita berapa sih? 30 menit kurang lebih. Singkat tapi ada substansinya. Betul. Dan kemudian mungkin saya sebagai ini ya Bang, mungkin yang closing statement dari saya ya, bahwa tanggal 14 Februari adalah di mana kita menentukan nasib bangsa ini, dan pilihan terhadap Ganjar Mahfud adalah pilihan yang tepat untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Makanya saya berharap kepada masyarakat untuk terus mengawal demokrasi Indonesia. Mengawal demokrasi Indonesia, mana calon yang paling tepat untuk dipilih. Bagi saya, mundurnya Prof. Mahfud sebagai alarm dan catatan demokrasi kita ini tidak baik-baik saja. Kita sepakat. Iya. Nah, Closing statement dari kami nggak ada. ada. Makanya saya dulu kan, setelah itu saya tutup. Kira-kira, nah, silakan dari Bang Akbar kita kembali kepada apa kabar Bang Akbar. Tadi kerja. Statement saya sebenarnya hanyalah mari pemuda-pemuda Indonesia yang ingin negara ini maju ke depan, yang tidak mau adanya mundur karena demokrasi yang dikotori oleh pihak-pihak oknum, pilihlah pilihan yang tepat. Kita bisa tahu siapa itu, yaitu Ganjar Mahfud MD. Nomor 3. Siap. Siap. Silakan, makasih Bang Akbar. Silakan, Bang Soeb. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kekuasaan Pak Mahfud selama ini sebagai Menko Polhukam ya, selama kampanye ini dia tidak menunjukkan bahwa dia menggunakan alat negara ini. Betul. Ini luar biasa. Artinya dia punya kesanggupan untuk menjaga diri gitu. Dan dia punya kesadaran moral. Kesadaran moral situ. Statementnya Bang. Lihat kamera Bang. Iya, problemnya, masalahnya bagaimana dengan pejabat publik yang lain? Apa kabar? Iya, mampu nggak mereka menjaga diri tidak terjadi konflik interest seperti yang dilakukan oleh Pak Mahfud? Ini artinya keresahan yang luar biasa karena demokrasi tidak baik-baik saja karena netralitas dalam pemilu ini Adalah tanggung jawab kita bersama. adalah tanggung jawab kita bersama. Betul. Lanjut ke Azam. Silakan. Cukup Mas. Ya, Cukup. ya siapa banyak Oke, statement dari saya bahwasanya negara kita adalah negara hukum, yang dimana hukum adalah panglima tertinggi kita. Kita harus mengenakan hukum itu sendiri. Hari ini bahwasanya kepada masyarakat sendiri melihatlah kondisi negara saat ini. Yang hari ini banyak aturan yang dibuat-buat yang akhirnya overlap. Overlap tumpang tindih. Nah, olehnya itu sendiri melihat dan tanggal 14 itu tentukanlah arah bangsa ini ke depan. Dia akan berlalu di mana. Betul. Oke, saya kembalikan kepada Pak sahabatku. Berarti Iya. 3 jari dong. Iya, 3 jari kita. Iya, 3 jari. Salam metal. Salam metal. Salam demokrasi. Nah, salam demokrasi. Iya. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Ini Nah, mundur ini intinya salam iya, demokrasi. salam demokrasi. Demikianlah kawan-kawan, diskusi kita hari ini bongkar isu Prof. Mahfud akan mundur. Kita akan ketemu lagi di bongkar-bongkar isu selanjutnya demi kepentingan bangsa dan demi kemaslahatan rakyat. Demikian teman-teman. Ingat 3 janji: taat pada Tuhan, patuh pada hukum, setia pada rakyat. Kita ketemu di episode selanjutnya. Mantap.